Ya, menyambung tadi penjelasan dari Mas Adi. Mas Adi, saya tetap kembali ke Anda supaya tidak terputus tadi penjelasannya gitu. Kalau kemudian oke, ada amnesti dan PDIP, runtutannya kan langsung ada statement dari Ketua Umum Megawati gitu. Tapi bagaimana dengan Anies? Kita juga tahu bahwa Tom Lembong menjadi tokoh kunci pada saat Pilpres kemarin dalam tim ses Anies Baswedan gitu. Apakah Anda lihat bahwa akan juga anak abah gitu ya, para pendukung Anies Baswedan ini gitu berbalik akan mendukung pemerintah? Kan statement ini sebenarnya didasarkan atas komentar yang disampaikan oleh Menteri Hukum bahwa menjaga kondusivitas. Berarti para pendukungnya Tom Lembong yang beririsan dengan pendukung Anies yang sering disebut sebagai anak abah, ini nggak bakal kritis lagi, nggak bakal resisten kebijakan ke pemerintah. Kalau PDIP kan enak ngukurnya, statement Ketua Umum mereka mengatakan bahwa mendukung pemerintah. Jelas, dari pusat hingga daerah tak ada satupun PDIP yang akan memberikan, berani melawan. Betul, berani melawan pemerintah. Problemnya adalah yang disebut dengan anak abah, pendukungnya Anies yang sangat dekat dengan Tom Lembong. Siapa mereka? Sulit untuk deteksi dan sulit untuk didikte. Karena mereka tidak tinggal dalam satu wadah, tidak hidup dalam satu organisasi. Dan bahkan kalau saya cek satu persatu, saya cek tuh di medsos, di IG, di TikTok dan sebagainya, banyak yang ngomong saya anak abah akan terus kritis kepada pemerintah. Soal pembebasan ini, soal abolisi ini adalah selayaknya memang yang didapatkan oleh Tom Lembong. Bicaranya begitu. Itulah yang saya sebutkan. Untuk menghilangkan kondusivitas dan seterusnya memang tidak automatically. Tapi per hari ini kita juga melihat bagaimana tuduhan-tuduhan kriminalisasi, ketidakadilan itu secara perlahan sudah mulai menghilang. Mulai adem nih ya? Mulai adem karena sasaran-sasaran peluru kepada kekuasaan dan pemerintah itu tidak ada. Tapi tidak menjamin bahwa mereka akan diam, akan bungkam. Kalau ada sesuatu yang dianggap tidak adil di negara kita, mereka mengatakan atap tetas kritis karena inilah sebagai sebuah risiko bagaimana para pendukung yang tidak terasosiasi dalam partai dan lembaga, mereka sulit untuk didikte oleh siapapun dan mereka siap berbeda dengan orang yang pernah didukung di 2024 yang lalu. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Ada babak baru yang dilakukan oleh Tom Lembong dan kuasa hukumnya, melaporkan hakim ke KY dan MA, juga melaporkan penghitungan kerugian negara BPKB kepada Ombudsman. Apakah kondusivitas yang ingin dicapai dengan abolisi ini sepertinya juga tidak akan segera dalam waktu dekat tercapai? Kalau mau jujur sebenarnya, Alfi, setelah ada abolisi ataupun amnesti kepada Hasto, ini kan persoalan hukum dianggap case close. Karena kalau mau jujur sebenarnya pendukung Pak Tom sama Hasto ini kan sama-sama sangat konsolidatif ya. Hampir solid hampir mengkampanyekan bagaimana mencari jalan keadilan terhadap kedua tokoh ini. Di Pilpres kedua kubu ini boleh berhadap-hadapan, tapi mereka itu bertemu dalam kalimatun sawa. Common sense soal bagaimana sama-sama mencari jalan keadilan. Itulah mereka bersatu loh. Yang disasar adalah kekuasaan. Yang disasar itu adalah pemerintahan sebelumnya. Inilah yang disebut oleh Prof. Hamid tadi, ada gontok-gontokan. Ada tawuran opini yang 24 jam all the time. Itu berkelahi, Alfi, tentang mencari keadilan, rakyat tidak diperhatikan. Bagaimana rakyat kemudian mau sejahtera, mau mencari keadilan kalau pemerintahnya diam. Bahkan saya masih menghitung ketika muncul narasi tentang kriminalisasi dan target politik, kan banyak sekali yang meminta supaya pemerintah mengintervensi, supaya pemerintah campur tangan, jangan biarkan rakyatnya didolimi oleh keputusan-keputusan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh mereka. Itulah yang saya sebutkan ingin diakhiri sebenarnya. Makanya tidak mengherankan kubunya Pak Tom sekalipun mengapresiasi, pendukung anak abah juga mengapresiasi. Tapi sekali lagi, apakah mereka langsung ada jaminan otomatis mendukung, mengiyakan semua? Belum tentu. Sepertinya nanti dulu. Nanti dulu ya. Belanda masih jauh. Dulu ya. Oke, Bang Ari mau menanggapi bahwa kemudian ternyata ini kan dianggap sebuah babak baru. Banyak yang mempertanyakan, oh tepat atau tidak nih ketika sudah bebas harusnya ya take your time, baik-baik dulu. Kenapa langsung 3 hari setelah itu langsung membuat laporan? Pertama, yang kami dapatkan di lapangan, yang mendukung Pak Tom ini bukan lagi pendukung yang kaitan dengan Pilpres sebelumnya. Karena banyak sekali mereka-mereka yang tidak mendukung Anies pada waktu itu, malah mendukung kita dalam kasus Tom Lembong. Karena isunya bukan lagi soal dukungan abah atau bukan anak abah, tapi dukungannya tentang keadilan. Ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang betul-betul setiap hari hadir di mata mereka. Itu yang dimunculkan. Sehingga muncullah, bayangkan, aktivis-aktivis anti korupsi yang sangat benci dengan korupsi, bahkan seperti sekaliber Profesor Mahfud misalnya, dia sangat tidak pernah mendukung orang kasus korupsi. Kali ini dia mendukung, dia katakan putusan ini salah. Lalu
para guru besar dari UI, UGM, UNAIR, itu semua bukan pendukungnya Abah, bukan anak Abah. Jadi preferensi politik yang masa lalu artinya, itu tidak menjadi... Kalau saya tidak melihat seperti itu, kalau yang kami alamin. Tapi saya tidak punya kompetensi di bidang politik ya. Tapi yang kami alamin adalah, oh Pak, saya dulu pendukungnya Pak Prabowo, tapi kami sekarang mendukung Tom Lembong karena kami merasakan ada yang tidak adil di sini. Karena kenapa? Kasus Tom Lembong ini bukan tidak mungkin terjadi kepada mereka. Terjadi kepada semua, termasuk semua kita-kita juga. Kalau tidak ada kepastian hukum di negara ini, tidak ada profesionalnya jaksa, profesionalnya hakim, bahaya buat kita semua. Tidak harus menjadi menteri untuk ditomlemongkan. Maksudnya? Tidak harus menjadi menteri untuk ditemlongkan. Kalau Anda katakan bisa terjadi oleh semua orang, tidak harus menjadi menteri untuk bisa ditemlongkan. Tidak mesti jadi menteri. Sekapasitas Tom Lembong saja bisa dibegitukan, apalagi masyarakat biasa. Nah ini bahaya sekali. Dan itulah yang menjadi kekhawatiran masyarakat sehingga muncul. Jadi ini kan betul-betul murni dari bawah. Nggak ada yang menggerakkan. Dan mereka tidak di bawah wadah. Kebetulan saja Tom Lembong itu sahabatnya Anies, sehingga Anies membantu di sana, memberikan support kepada Tom Lembong. Tapi selain daripada situ, banyak sekali tokoh-tokoh yang tidak terlibat dalam politik kemarin ikut juga mendukung Tom Lembong. Oke, tapi ini juga satu sisi ada gen politik untuk Anies sendiri nggak, Mas Adi? Nggak ada sih. Nggak ada. Yang tampak itu adalah soal kesetiaan persahabatan. Karena Anies itu dalam setiap peradilan sepertinya selalu hadir. Dan memang kelompok-kelompok aktivis pegiat demokrasi dan pegiat HAM, termasuk juga aktivis-aktivis hukum, juga sering hadir dalam proses peradilannya Pak Tom. Banyak juga yang hadir ke proses peradilannya Pak Hasto ya. Karena bagi mereka intensi politiknya itu terlampau kuat meski di fakta persidangan misalnya sudah divonis dan seterusnya. Tapi memang ini sudah menjadi common sense di kalangan aktivis bahwa ada proses-proses yang dianggap tidak lumrah, dianggap tidak terlampau tidak sesuai dengan koridor-koridor. Wajar kalau kemudian kelompok-kelompok aktivis yang sebenarnya apolitis, betul kata Bang Ari, kelompok-kelompok aktivis yang nggak ada hubungannya dengan pilpres, nggak ada hubungannya dengan politik, kemarin juga mempelototin bahwa ini adalah persoalan yang cukup serius. Kenapa kemudian saya mengait-ngaitkan ini soal residu 2024? Tentu karena statement Menteri Hukum, soal rekonsiliasi, kehidupan harmoni, tidak ada faksionalisasi, kerjasama politik. Kan sesederhana itu saja. Artinya apa? Tentu harapan terbesarnya ada pidato politik misalnya yang disampaikan oleh Pak Tom ataupun Pak Anies. Wahai para teman-teman yang dulu bersama dengan kita di pilkada ataupun di pilpres, sebisa mungkin mari kita guyup. Tapi tidak ada loh. Nggak ada, karena memang tidak bisa diukur siapa para pendukungnya. Tapi kalau kita melihat pembicaraan medsos, kemudian statement-statement di berbagai kanal-kanal media sosial, saya kira memang mostly terasosiasi memang mereka yang dulu menjadi bagian dari pendukung Anies adalah mereka yang juga memberikan dukungan secara moral politik kepada Pak Tom Lembong. Begitupun ketika yang muncul para pendukungnya Hasto adalah mereka yang terkonfirmasi pendukungnya PDIP dan pendukung Ganjar. Itu kan untuk memudahkan bagaimana irisan para pendukung yang muncul. Artinya gerakan-gerakan politik yang memunculkan followers-followers baru dalam konteks hukum itu agak susah, Alfi, kecuali memang hidupnya di bidang hukum, di bidang politik, gerakan sosial, LSM dan aktivis civil society. Kelompok-kelompok yang semacam ini, civil society, mereka nggak pandang bulu mau jenis kelaminnya apa, kalau diperlakukan tidak adil, diskriminatif, akan hadir di situ. Akan disupport. Kan kelompok aktivis ini bukan hanya soal Tom, bukan hanya Hasto, tapi dalam kasus undang-undang ITE, penghinaan terhadap kepala negara juga hadir mereka. Jadi ini yang disebut dengan new social movement, gerakan-gerakan sosial baru, mereka tutup mata. Siapapun kalau diperlakukan tidak adil, mereka siap untuk memberikan advokasi. Oke, baik. Pak Jamin mau menambahkan? Iya. Jadi ini kelihatannya ada suatu ketidakpercayaan kepada proses peradilan yang ada. Dan ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Justru nanti apapun yang diputuskan oleh pengadilan, kalau secara publik menyatakan ini suatu adalah rekayasa ataupun pandangan yang keliru terhadap putusan pengadilan, maka rakyat akan bergerak dan presiden akan bereaksi, dan bisa jadi abolisi-abolisi berikutnya akan muncul kembali begitu. Nah ini bagaimana justru menyingkapi hal ini supaya baik dari judikatif, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung, harus merespon ini sebagai suatu hal yang harus awareness-nya cukup kental gitu. Dari sekarang dia harus berpikir keras supaya jangan sampai nanti
Presiden menggunakan abolisi berikutnya karena ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan yang ada. Bukan hanya sistem peradilan yang ada, tetapi sistem penyelidikan dan penyidikan. Jadi proses hukum dari di awal tingkat yang kepolisian dan juga jaksa. di tingkat kejaksaan. Begitu. Jadi ini suatu warning saya kira supaya kita memperbaikilah sistem pengadilan kita supaya ibaratnya kalau ini memang kasus politik harus dikesampingkan, harus lihat hukumnya, bukan lihat politiknya. Itu lebih utama. Baik, Pak Hamid silakan. Ya, jadi sekali lagi statement saya adalah dengan abolisi kemarin itu adalah tamparan terhadap proses justice kita ya. Ya, baik sebagai aparat maupun sebagai sistem. Ya, maka saya sangat setuju dengan beliau. Tadi saya berbeda pendapat, sekarang setuju ya dengan Anda bahwa Mahkamah Agung memang harus segera membenahi sistem peradilan. Kalau kita bicara sistem peradilan, termasuk proses dan aparat yang menangani perkara. Ya, karena desas-desus di luar memang mengeluhkan semua. Apakah itu hakim? Jadi semua runtutan proses hukum itu semua mendapat keluhan dari publik. Oh iya, terutama sekarang apalagi itu yang mencatat-catat di pengadilan. Panitera juga sekarang sudah masuk bagian dari yang dikritisi oleh kita. Baik, kita akan jeda, kita akan lanjutkan jika kemudian Tom Lembong mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo, bagaimana dengan terdakwa yang lainnya? Apakah juga harusnya mendapatkan yang sama? Karena proses hukum mereka juga masih berjalan. Apakah abolisi bagi Tom Lembong ini bisa juga meringankan hukuman mereka? Usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.